Yesus terang dunia yang dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, mari percayakan selamatkan. Yesus telah diterima di hatiku, dan kini kamu jadi bercahaya jadi Tuhanku yang menyalahkan saksiku dimanapun juga. Tuhanku yang menyalahkan kasihmu sampai ujung dunia. Halo anak-anak. Selamat pagi, selamat hari Sabtu. Hari Minggu. Oh iya, selamat hari Minggu. Ini kan sekolah Minggu ya. Tuh, jangan salah hari ya. Oh, siap Kak Koryo. Koryo, Ya. rencananya akan ada banyak kejutan di sekolah Minggu kita. Salah satunya nanti akan ada kuis. Berhadiah. Tetapi sebelum anak-anak ikutin kuisnya, ini kuis pagi ini untuk gurunya. Gimana kalau Wow. kita beri pertanyaan kepada Kak Koryo? Tunggu. Mampukah Kak Koryo menjawabnya? Tunggu. Ada hadiahnya nggak nih? Oh, hadiahnya senyuman dari anak-anak sekolah minggu di rumah. Senang nggak kalau mereka senyum dan rajin sekolah minggu? Senang sih, senang. Pertanyaan pertama. Apa itu? Yang susah nih. Adik-adik di rumah kalau bisa bantu Kak Aryo, bisikin aja dari rumah ya. Mungkin Kak Aryo bisa dengar ya. Oke. Bisa dengar? Mungkin. Yakin? Siapa nama anak sekolah minggu yang huruf awalnya R? Satu, Ringkas. dua, hebat. Satu lagi ya. Sorry ya. Boleh ya? Dua ya, minimal dua ya. Dua. Rian, betul nggak? Iya, Rian. Ya, rumahnya di sana itu. Ih, hebat banget. Iya. Daya ingatnya kuat walaupun sudah berbulan-bulan tidak bertatap muka dengan anak-anak sekolah minggu, tapi masih ingat tanda Kak Koryo sayang anak-anak sekolah minggu semua. Tunggu dulu Bu, belum selesai. Harus ada namanya dialog. Iya. Ya, jadi apa itu? Gantian dong, Karyo yang tanyain dong, ya. Karyo bantu Karyo. Abjad apa yang paling susah? Yang mungkin sangat jarang nama anak-anak. Jangan susah-susah Kak Koryo. Kita coba ya. Sebutkan dua anak yang huruf depannya M. Nah, susah nih, susah. Ayo, Enggak susah. Enggak. Siapa? Meli. Benar tak? Betul. Meli itu betul. yang rumahnya di sana kan? Iya, di sana. Ya, betul. Siapa lagi? Dua dong. Dua. Susah loh ini. Susah. Siapa yo? Mia bukan. Siapa yo? Marcel. Oh iya. Gampang Iya. sekali ya. Sekali satu rumah ya dia. Satu rumah langsung dua nama. Kita sungguh bersuka cita kalau anak-anak sekolah minggu semua rajin bersekolah minggu. Ya, nanti- Untuk melengkapi sukacita kita Kak Koryo, kita mau bernyanyi apa? Nyanyi satu bawa pujian. Apa itu? Ada liriknya nih yang dikepak-kepakan. Ayo. Kepak-kepakan. Kepak-kepakan. Lama sekali ya kita nggak nyanyi lagu ini ya. Ikutin Kak Irama dan Karyo gerakannya ya. Siap, oke. Kepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakinya,
ya, sebelum kita lebih jauh lagi di dalam sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur, terima kasih. Tuhan terus menyertai kami Tuhan sampai hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah minggu hari ini, biar Tuhan yang memimpin sekolah minggu kami hari ini. Kami berdoa dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kak, tadi kan kita sedikit olahraga ya. Kanan goyang kiri. Karyo punya sedikit permainan. Tiba-tiba muncul. Ya, tiba-tiba muncul. Nah, permainannya adalah lakukan apa yang Karyo ucapkan. Segampang itu kan? Lakukan apa yang Karyo ucapkan. Contohnya, Karyo bilang pegang kepala. Nah, pegang kepala ya. Nah, bisa mudah. dia kali di rumah harus ikut ya. Pegang kepala, misalnya Karyo bilang pegang telinga. Nah, mudah. pegang hidung, pegang pundak, pegang lutut. Nah itu aja. Karena kalau kaki nggak kelihatan. Boleh ya? Kita coba ya. Pegang kaki. Kaki nggak kelihatan di kamera. Lutut aja ya. Ya, oke betul. Ada telinga, mata dan sebagainya. Adik-adik siap ya. Nah, Kak, tugasnya Kak Rio dan Kak Irama atau Kak Rio aja ya, mengecoh adik-adik di rumah. Bagaimana caranya? Ingat ya, lakukan apa yang Kak Rio ucapkan. Jangan lakukan apa yang Kak Rio lakukan. Kalau contohnya ya, saya Kak Rio bilang pegang kepala, tapi Kak Rio pegang pundak. Jangan di. Salah ya? Salah. Jadi kalau Kak Rio bilang pegang kepala, harus pegang apa? Ya kepala. Ya. Kalau Kak Rio pegang kaki, ya jangan pegang kaki, tapi pegang kepala. Tes sekali ya. Coba ya. Tantangannya ya. Tes sekali dulu ya anak-anak ya. Adik-adik di rumah Kak Rio pasti yakin bisa. Ayo. Kalau salah angkat tangan ya. Kalau salah angkat tangan. Oh saya salah gitu. Mari kita coba. Mari kita coba. Oke. Siap-siap konsentrasi. Pegang kaki. Oh masih benar. Kadang kan kadang mengecoh ya, kadang benar, kadang salah ya. Oke. Pegang kaki. Pegang pundak. Nih benar. Oke, udah siap ya? Siap. Nanti temponya akan kakak percepat dan bercepat. Biar ada yang salah dong. Karena manusia itu tidak pernah luput dari dosa. Siap. Oke. Kita mulai ya. Mulai. Siap ya. Tempo yang agak lambat. Pegang kaki. Kaki jauh sekali. Oke. Pegang lutut. Pegang telinga. Luka. Salah ya. Angkat tangan dong. Angkat tangan. Angkat tangan. Maaf ya, ini guru-gurunya juga belum latihan. Oke, nah kita mulai sekali lagi ya, 2 kali percobaan. Oke. Pegang mata, pegang telinga. Luka. Sejak kapan telinganya tidak bergerak? Oke. Terakhir. Aduh, ini. Ayo tantangannya. Karyo harus di sebelah nih, biar tidak ada masalah ya. Oke. Nah, siap ya? Pegang pundak, pegang kaki, pegang kepala. Pegang mata, pegang telinga, pegang kepala, pegang pundak. Wah, udah cukup ya? Kayaknya kakak yakin adik di rumah semuanya benar. Latihan konsentrasi. Betul, udah lama sekali Karyo nggak ngajak adik untuk bersemangat. Berlatih konsentrasi. Jadi saat mendengar firman Tuhan pun tidak kemana-mana. Ya, perhatiannya. Udah mulai panas kayaknya ya. Dengar firman Tuhan. Yuk kita mau dengar firman Tuhan. Anak-anak kita bernyanyi apa? Firman Tuhan ku dengar. Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tia. Halo, selamat hari Minggu. Senang ya hari Minggu ini kita bisa kembali
bertemu walaupun secara virtual. Senang sekali. Nah, sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, yang harus kita lakukan pertama apa? Ingat, kita harus berdoa. Kita lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu kesempatan pada minggu ini. Kami kembali dapat Tuhan berikan kesempatan untuk belajar mengenai firman Tuhan. Kiranya Engkau membantu kakak sekolah minggu kami, membantunya dalam menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang ia sampaikan dapat seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong juga kami anak-anak-Mu yang ada di rumah, agar Tuhan membuka telinga kami, membuka pintu hati kami, sehingga apa yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami dapat kami dengar dan kami simpan di dalam hati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk satu kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, dari tadi ya, dari awal kita mulai ibadah, kita udah main games ya. Anak-anak di rumah juga udah main games. Kakak-kakak tadi juga udah main games. Kayaknya kita minggu ini minggu permainan deh. Ingat gak dulu waktu kita sekolah minggu, kita ada satu minggu khusus ya untuk kita bermain-main bersama-sama. Minggu ini juga walaupun online, kita bermain bersama-sama, kita main games. Sebelum kakak mau menyampaikan firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan, kakak mau panggil Bapak Pendeta dengan Kak Rio. Kita ajak main games sama-sama. Yuk. Ayo Kak Rio sama Pak Pendeta, yuk kesini yuk, kita main games yuk. Wah, ada main apa nih? Waduh, ini ngerjain Pak Pendeta nih. Enggak. Kita mau main games di sini. Kak Tia sudah siapkan odol sama wadahnya, sama ada sendok ya. Kita main gamesnya. Cepet-cepetan keluarkan isi dari Pepsodentnya, dari odolnya ya. Yuk, boleh dibuka dulu yuk. Jadi siapa cepat habis ya? Siapa yang cepat habis dia yang menang. Waktunya cuma 10 detik Kak Tia hitung ya. Ayo. Ini keluarin semuanya Kak? Ya boleh. Siapa yang paling sedikit sisanya nanti yang menang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Aduh. Siapa yang menang? Boleh dilihat, boleh pinjam. Ini tadi punyanya Kak Rio, ini punyanya Pak Pendeta. Siapa yang menang ya kira-kira ya? Siapa yang menang ya? Pak Pendeta tunjukkan. Nah, yang menang Pak Pendeta. Ore, pemenang sesi 1 Pak Pendeta. Kasih tepuk tangan. Dapat hadiah nggak nih Kak? Nanti hadiahnya Nanti ya? menyusul. Oke. Yang kedua masih ada lagi, yaitu Ronde kedua ngeluarin? ronde kedua. Enggak, ini kan tadi pemenang ronde pertama Pak Pendeta ya. Ronde kedua, coba masukkan kembali odolnya. Ayo, ini ada sendoknya. Iya, masukin. Ayo. 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, stop. Tuh. Nah, coba nih, dikeluarkan. Kita keluarkan lagi. Ini masih banyak. Enggak, tadi ini kan udah ada sedikit nih. Nah, iya. coba kita lihat ya. Ini kayaknya tuh enggak ada masuk nih. Coba kalau dari dekat nih. Tuh, nih, cuma lihat tuh di ujungnya nih ada banyak kosongnya ya. Tidak ada yang masuk ternyata. Tidak ada yang masuk, paling dia ada masuk segini lah kayaknya ya. Saja. Coba kalau punya Pak Pendeta, kita bantu kita sini, boleh dikeluarkan. Banyak enggak ya yang bisa Pak Pendeta kalau masukkan lagi ya? Lumayan lah ya, lumayan sedikit ya. Susah jadi ya, iya, tetap pemenang ronde kedua adalah Pak Pendeta. Lagi tepuk tangan untuk Pak Pendeta, menang memasukkan odol. Ini dibawa pulang untuk sikat Boleh, gigi. hadiahnya tadi ini, boleh minta tolong dibawa pulang hadiahnya ya. Hadiahnya dibawa pulang masing-masing. Terima kasih sudah membantu main games. Lain kali keluarin minuman ya Kak. Biar kita bisa Ya, minum. dadah. Terima kasih Pak Pendeta dengan Kak Rio. Nah, seperti games yang kita lihat tadi ya, ternyata lebih mudah untuk mengeluarkan odolnya ya ketimbang memasukkan odolnya. Aduh, ternyata susahnya minta ampun. Kak Tia jadi ingat deh sama satu buah anggota tubuh kita yang kecil aja tapi bisa punya dampak yang besar, dampak yang banyak. Apa itu? Coba yang udah bisa baca, ambil Alkitabnya dan kita buka di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 5. Ayo, siapa yang udah bisa baca, ambil Alkitabnya dan baca ya di rumah ya. Kak Tia bantu baca dari sini. Yakobus pasal 3 ayat 5 bilang, demikian juga lidah walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat menegakkan perkara yang besar. Nah, itu dia tadi anggota tubuh yang kecil tapi bisa
menggerakkan apa? Namun bisa menegakkan perkara yang besar. Dari games tadi Kak Tia jadi ingat mulut kita, lidah kita ini mudah sekali ya untuk mengeluarkan perkataannya. Tapi ada satu hal yang sulit dilakukan, yaitu adalah kita bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita ucapkan, apa yang sudah kita keluarkan. Seperti tadi mudah mengeluarkan odol tapi susah memasukkannya, ya kan? Anak-anak perhatikan sendiri tadi ya. Nah, oleh karena itu ya anak-anak ya kita harus belajar bagaimana untuk menguasai mulut kita, untuk menguasai perkataan kita. Kalau kita tidak mampu atau kita tidak bisa mengendalikan perkataan kita atau mengendalikan lidah kita, itu efeknya luar biasa sekali loh anak-anak. Kayak apa sih ya perkataan yang tidak baik, perkataan yang berbahaya itu, perkataan yang tidak bisa kita kendalikan itu perkataan seperti apa ya? Yang pertama contohnya adalah, ini contoh yang buruk yang tidak boleh anak-anak lakukan ya, yang Tuhan tidak suka, yaitu kalau kita bersaksi dusta atau kita berbohong. Kalau kita berbohong, sekali berbohong itu cukup enggak anak-anak? Udah ada yang punya pengalaman berbohong belum? Ibu tanya nih, kakak tanya. Pasti ada ya, sekali berbohong tidak akan cukup. Pasti kita akan lakukan kebohongan yang kedua kali. Bohong 2 kali, nanti pasti ada yang ketiga kali, 3 kali pasti 4 kali. Begitu terus kalau kita berbohong ya. Itu tadi salah satu contohnya, contoh yang pertama. Contoh yang kedua itu adalah berkata kasar. Atau misalnya kita sedang berselisih paham dengan teman atau dengan saudara, kita berkata kasar. Ini ada salah satu ilustrasi lagi ya. Kertas ini Kak Tia mau minta tolong Ibu Tini. Ibu Tini tolong Kak Tia dong. Nah, ini kertas ini seperti teman kita, Ibu Tini. Nah, kertas ini seperti teman kita ya, teman kita, iya boleh. Teman kita yang kita ajak untuk kita berikan perkataan kasar. Coba kasih kata-kata kasar. Kamu jahat kah? Atau aku nggak mau teman dengan kamu. Coba Ibu Tini ngomong nih sama temannya nih, coba. Aku jahat. Ih pelit. Ih sebel. Benci aku. Ih. Nah, coba Ibu Tini bilang maaf. Maaf. Aduh maafkan saya. Maafkan saya. Nah, terima kasih Ibu Tini. Nah, ini seperti kertas tadi ya. Kalau misalnya kita berbicara kasar atau kita berbicara memaki teman kita, ini seperti teman kita. Walaupun kita kemudian selanjutnya bilang maaf, kita nggak tahu di dalam hati teman kita itu seperti apa. Nih, dari kertas yang rapi tadi, ketika kita berkata kasar, dia akan menjadi rusak, menjadi ronyok ya. Nah, ketika kita berkata kasar, mungkin sesaat kita akan merasakan lega, aku telah mengeluarkan unek-unekku. Tapi kita tidak pernah tahu efek dari kata kasar yang kita keluarkan kepada teman atau kepada saudara kita. Yang ketiga, yang kadang kita kurang bisa mengendalikannya, kita masih sering mungkin melawan orang tua. Misalnya nih mama suruh, ayo ndak usah main HP terus, yuk bantu ke dapur yuk. Tapi kita apa? Kita lawan orang tua, kita bilang, ndak ah, capek aku, malas aku. Itu adalah salah satu contoh kalau kita tidak menjaga lidah kita. Kemudian yang keempat, contoh yang tidak boleh kita tiru lagi, yaitu adalah kita mengeluh misalnya ya. Sekarang kan banyak dikasih PR, dikasih tugas oleh guru kita mengeluh, capek aku nggak mau kerjakan PR, malas, apa banyak benar. Kita harus ingat kalau tugas yang diberikan oleh ibu guru, oleh bapak guru di sekolah itu adalah juga untuk kebaikan kita, supaya kita mau belajar. Jadi itu tadi salah satu contoh, beberapa contoh dari ketindakan kita yang tidak bisa mengendalikan lidah kita. Nah, selanjutnya bagaimana caranya supaya perkataan atau lidah kita ini bisa menjadi berkat ya, tidak menjadi kutuk tapi menjadi berkat untuk sekitar kita. Yang pertama adalah dengan apa? Dengan kita gunakan mulut atau lidah kita untuk memuji Tuhan. Banyak sekali lagu sekolah minggu yang bisa kita nyanyikan. Misalnya tadi udah banyak lah pokoknya contoh-contoh lagu sekolah minggu yang bisa kita nyanyikan. Kemudian kita bisa memberitahu kepada teman-teman kita tentang cinta kasih Tuhan kepada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang belum mengenal firman Tuhan. Aku stop dulu. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan dengan lidah atau mulut kita adalah melakukan hal-hal yang baik. Misalnya
kita melihat teman kita beri mereka semangat, kita beri mereka dukungan, atau hal yang paling kecil sekali di rumah. Habis mama masak kita makan, kita bilang apa? Terima kasih ya ma, udah masak di rumah, masakan mama enak sekali. Wah, itu mamanya pasti bahagia sekali, mamanya akan berbunga-bunga di rumah. Besok masak lagi yang lebih enak. Itu mencontohkan mulut kita menjadi berkat. Nah, dan anak-anak, oleh karena itu ya, kita lihat di Alkitab bilang apa? Kalau misalnya lidah kita punya kuasa yang besar, kita harus bisa belajar untuk mengendalikan lidah kita, mengendalikan mulut kita. Kita harus pakai mulut kita untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memberitakan cinta kasih Tuhan, dan yang pastinya untuk mengucapkan hal-hal yang menjadi berkat di anak-anaknya, mendatangkan kebaikan untuk sekitar kita semuanya. Nah, itu dia ya anak-anaknya. Ingat ya tadi apa yang Alkitab katakan? Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, dapat menegakkan perkara yang besar. Yuk, kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu kesempatan ini Tuhan. Kami dapat belajar bagaimana untuk mengendalikan lidah kami untuk tidak menggunakannya dengan tidak baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, bantulah kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang mau menjadi berkat-Mu, anak-anak yang mau mengucapkan hal-hal yang baik dengan lidah dan bibir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran hari ini, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah anak-anak. Nah, adik-adik di rumah, kita semua sudah mendengar ya cerita hari ini, bagaimana kita seharusnya menggunakan mulut kita, perkataan kita dengan baik. Ya. Nah, kalau misalkan ada yang suka mengejek temannya, nggak bagus ya, nggak baik ya. Ada menyakiti hati temannya, tadi seperti apa kertas tadi ya. Kalau udah sakit, susah untuk sembuh. Ya, susah untuk kembali seperti awal, seperti kertas tadi ya yang dirembukan. Nah, jadi kalau di rumah atau dimanapun kita berada, biarlah apapun yang kita keluarkan dari mulut boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Nah, kita mau nyanyi nih satu buah lagu yang mengingatkan kita untuk menggunakan apapun yang Tuhan telah ciptakan dalam tubuh kita, agar kita gunakan dengan baik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut ya yang terakhir. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan. Sekolah minggu kami telah berakhir. Tolonglah kami Tuhan, apapun yang kami ucapkan, itu semuanya kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan hati orang, yang membangun iman mereka. Biarlah kata-kata suara yang keluar dari mulut bibir kami adalah kalimat yang memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mohon kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, memberikan kerajinan di dalam mengerjakan tugas sekolah, juga di dalam bermain. Tuhan melindungi. Demikian juga kami guru-guru sekolah minggu, biarlah Tuhan berkati supaya melayani dengan lebih baik lagi. Berkati semua keluarga kami Tuhan, berkati juga negara kami supaya dapat mengatasi virus corona ini.
Kami berdoa untuk musibah yang terjadi di berbagai tempat, apakah itu banjir, longsor, gunung yang erupsi. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu bagi saudara-saudara kami yang kemalangan, Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.